Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Jumpa kembali dengan Pak Hasan. Kali ini pembelajaran kita adalah PAI dan Budi Pekerti kelas 3. Kita akan bahas soal di LKS Cermat halaman 45 ya, 44 dan 45. Silakan kalian siapkan. Pak Hasan akan membahas ini sekaligus nanti kalian kerjakan di LKS kalian ya. Ini materinya tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ya, ini sebagai persiapan untuk menghadapi ujian yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, ini nomor 1 sampai 6. Satu nabi yang disebut sebagai nabi tertampan, paling tampan dalam kisahnya adalah Nabi Yusuf ya. 2, ketika Raja Mesir bermimpi, yang dapat menafsirkan mimpinya adalah Nabi Yusuf. Nah, nanti ada mimpinya seperti apa. 3, ibu Nabi Yusuf wafat pada saat Yusuf berusia 12 tahun ya. 4, Nabi Yusuf disingkirkan oleh saudara-saudaranya karena rasa iri dan dengkinya ya, di dalam sumur ya, di hutan, kemudian dibuang ke dalam sumur gitu ya. 5, Nabi Yusuf secara diam-diam memasukkan piala emas, piala atau cangkir ya, milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Nah, ini cerita setelah Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat di istana ya. Nah, ini ada cerita agar Bunyamin bisa ditahan di istana. Bunyamin, saudara seayah seibu Nabi Yusuf, ingin agar dia tetap bertahan di istana, jadi tidak ikut pulang bersama saudara-saudaranya. 6, Raja Mesir dan istrinya Zulaikha merawat Nabi Yusuf dengan baiknya. Sebenarnya bukan Raja Mesir ya, si orang yang membeli Nabi Yusuf setelah diselamatkan dari sumur itu bukan raja ya, yang berlepasan ini bukan raja tapi seorang pejabat atau menteri. Ada yang menamakannya Kiftir, ada yang menamakan Futifar, ada juga yang menamakannya Aziz seperti dalam cerita Al-Quran. 7, pedagang yang menemukan Nabi Yusuf, nah ini di sumur kemudian membawanya ke istana, nah dibeli oleh Futifar tadi atau Kiftir atau Aziz tadi ya. 8, saudara Nabi Yusuf datang pertama kali ke istana. Nah, ini ada cerita saudara-saudaranya tidak tahu kalau itu Nabi Yusuf itu ya. Mereka datang ke istana untuk memohon, meminta bahan makanan karena sedang terjadi paceklik atau kekeringan. 9, Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas. 10, Nabi Yusuf sangat disayang oleh ayahnya, membuat 10 saudara tirinya merasa iri. Nah, 11 berikut yang tidak ada dalam mimpi Yusuf. Nah, ini mimpi Yusuf saat beliau masih berada bersama ayahnya ya, belum ke Mesir. Nah, awan, dia melihat ada matahari, bulan, dan bintang, jumlahnya 11 itu. 12, sikap Nabi Yusuf terhadap kesalahan saudara-saudaranya yaitu memaafkan ya saudara-saudara yang iri tadi. Setelah mereka bisa bertemu kembali, bisa tahu satu sama lain, Nabi Yusuf memaafkan mereka. 13, jabatan yang diterima Nabi Yusuf setelah menafsirkan mimpi yaitu di situ bendahara atau pejabat keuangan ya. 14, kelebihan Nabi Yusuf adalah nah ini, dapat menafsirkan mimpi, mimpinya raja, mimpinya 2 orang yang menjadi teman sepenjaranya itu juga ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. 15, berikut salah satu saudara Nabi Yusuf adalah Yahuza ini ya. 16, berikut sifat Nabi Yusuf alaihissalam kecuali dengki. Nah, sabar, jujur, ramah, ini sifat Nabi Yusuf yang baik-baik. Nah, yang dengki ini kan tidak baik. 17,
Bunyamin atau Binyamin, dan Yahuza adalah putra Nabi Yakub ya. Ini masih cerita tentang Nabi Yusuf. 18, istri Raja Kiftir. Nah, ini bukan raja ya, Kiftir ini seorang menteri. Raja Mesir ya Fir'aun itu, tapi bukan Fir'aun yang terjadi pada masa Nabi Musa, berbeda masa. Bernama Zulaika. 19, Nabi Syuaib. Nah, tentang Nabi Syuaib selalu mengajarkan sikap jujur ya, agar tidak mencurangi takaran, timbangan, dan ukuran dalam berdagang atau jual beli. 20 pelajaran yang didapat dari kisah Nabi Syuaib adalah ini ya, tidak boleh curang. Apapun itu ya, dalam bermain, apalagi dalam jual beli, bekerja juga begitu ya. Baik, kita lanjutkan ke yang istilah titik-titik. Satu, Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Yakub putra Nabi Ishak dan seterusnya ya, sampai ke Nabi Ibrahim. 2, ibunda Nabi Yusuf bernama Rahil. 3, Nabi Yusuf memiliki wajah yang tampan ya, sangat-sangat tampan. 4, Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya ya, Nabi Yakub ini. Mimpi tentang bulan, matahari, dan bintang itu ya. 5, selain Nabi Yusuf, putra yang disayang oleh Nabi Yakub adalah Bunyamin, yang seayah seibu. 6, Nabi Syuaib berasal dari suku. Nah, di sini ada yang mengatakan beliau dari suku Arab ya. Beliau berdakwah di negeri Madian. Negerinya namanya Madian. Suku Madian, nah ini dia sukunya Nabi Syuaib ini, yang beliau berdakwah di sana. Sebenarnya lebih tepatnya bukan suku ya, tapi kaum itu aja ya. Menyembah Aikah, sebuah pohon ya, atau hutan. 8, ajakan Nabi Syuaib kepada kaum Madian terdapat dalam surat Hud ayat 85. Kalian bisa membuka itu. Bunyinya ya qaumi auful mikyala wal mizan. Itu. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Nah, ini. 9, Nabi diutus oleh Allah untuk menjadi teladan bagi manusia ya, atau umat manusia. Semuanya ya, semua para nabi itu agar kita bisa mencontoh ya, beliau-beliau para nabi ini bagaimana bersikap, bagaimana hidup di dunia, bagaimana beribadah. 10, putra kesayangan Nabi Yakub adalah Yusuf ya, dan Bunyamin itu. Baik, sampai sini ya. Silahkan diisi di buku kalian. Semoga bermanfaat. Pasan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.